Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news sentimen ya, naik Indo Crypto yaitu Bitcoin teman-teman ya. Karena ini sangat penting banget teman-teman untuk kita mengetahui bagaimana perkembangan cryptocurrency ke depannya. Oke. Nah, nanti bakal diulas dan dibahas semua di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah, oke teman-teman ya, di sini Didi sudah masuk di CMC ya. Jadi kalau kita lihat ya, market induk kripto yaitu Bitcoin ya berada di level 26.000 US dollar teman-teman, di mana BTC ini mengalami penurunan 1,83% teman-teman ya. Tapi untuk volume transaksi 24 jamnya ya, si BTC ini malah mengalami pertumbuhan 25,94% ya. Jadi transaksinya itu sedikit meningkat gitu teman-teman. Meskipun kita lihat teman ya, untuk chartnya ya di 1D teman-teman ya, dia itu lebih cenderung satu aja nih teman ya, satu aja teman ya. Nah, market satu seperti ini teman ya, biasanya para investor ya atau penggerak marketnya ini teman, dia itu menunggu momen teman ya. Di mana momennya saat ini tuh mendebarkan teman ya. Kalian bisa cek video di sebelumnya ya, membahas mengenai Bitcoin teman ya. Per tanggal 1 Juni teman ya, Amerika itu diharuskan membayar hutang. Nah, kira-kira Amerika itu bisa bayar hutang nggak teman-teman? Akhir ini sentimennya itu bikin dagdikduk lah untuk para investor ya. Makanya market itu cenderung sideways. Jadi para investor itu saat ini lebih wait and see teman ya, menunggu informasi ke depannya apa bakal bagus atau sebaliknya gitu teman. Nah, kira-kira ada sentimen apa aja sih Bang mengenai Bitcoin ini? Langsung kita kepoin aja teman. Jadi so. Oke, pertama ya teman ya, di sini dikutip dari investing.com teman ya. Katanya Yellen ya, atau Menteri Keuangan dari AS ya, dia itu mengatakan Treasure mungkin kehabisan uang tunai segera 1 Juni. Yang dimana sudah dibilang tadi ya, per 1 Juni Amerika itu dituntut untuk membayar hutangnya teman. Nah, dan di sini Yellen tuh juga mengatakan nih, karena sangat kemungkinan kehabisan uang cukup awal Juni katanya teman-teman. Ada beberapa kewajiban yang tidak dapat kami bayar teman-teman ya. Jadi mereka itu akan membayar hutang, namun ada beberapa kewajiban mereka yang harusnya mereka bayar tapi mereka itu nggak bisa bayar gitu teman ya. Nah, kira-kira AS ini bisa membayar hutangnya atau enggak gitu teman, atau AS dapat dana bantuan gitu mungkin ya untuk membayar hutangnya, kita juga nggak tahu teman ya. Karena ini sentimen yang sangat-sangat ditunggu oleh para investor, akan mau ke arah mana nih market cryptocurrency saat ini gitu teman-teman. Makanya cenderung satu saat ini teman-teman ya. Nah, apa akibatnya sih kalau misalkan AS itu gagal bayar hutang teman ya? Tentunya pengaruh ke ekonomi global tuh cukup signifikan gitu teman ya. Bahkan si Janet Yellen ini sebagai Menteri Keuangan AS ya, dia itu pernah bilang loh kalau efek dari masalah ini tuh akan menyebabkan malapetaka bagi ekonomi global gitu teman ya. Nah, kok bisa Bang, yang hutang kan AS gitu loh. Kenapa ekonomi global bisa terdampak ya? Karena selama ini kita ketahui ya, AS itu negara adidaya teman-teman ya. Yang dimana dia itu memegang pengaruh ya atau kendali hampir semua market di dunia gitu teman ya. Nah, ketika pemegang kendalinya oleng, otomatis market yang didanai atau digerakkan oleh AS itu juga akan terdampak gitu teman ya. Apalagi ketika AS ini sudah nggak kuat bayar hutang atau nggak bisa bayar hutang, mereka itu akan menaikkan suku bunganya lebih tinggi. Nah, suku bunganya lebih tinggi ini teman yang menyebabkan inflasi nih, di mana harga barang-barang di AS itu cenderung mahal gitu teman ketika inflasi itu tiba teman-teman. Nah, akibatnya daya beli di AS itu menurun yang mengakibatkan banyak perusahaan tuh kalang kabut dan alhasil banyak pemecatan atau PHK gitu teman-teman ya. Oke, dan itu sangat berdampak banget gitu terhadap ekonomi di AS ya ketika gagal bayar hutang gitu teman-teman. Kalau sudah seperti itu teman ya, dampaknya itu kayak pembayaran terkait properti, pinjaman mobil, bahkan kartu-kartu kredit di itu teman ya, itu makin tinggi ya karena AS mengalami inflasi gitu teman-teman. Itu secara signifikan akan mengakibatkan krisis keuangan global teman ya, yang terutama itu ya tentunya mengancam kemajuan ekonomi AS gitu teman-teman. Ketahui itu kalau nggak salah AS itu mencapai batas utang 31,4 triliun teman ya. Itu setara 462 triliun ya pada Januari 2023 teman ya. Nah, per tanggal 1 Juni besok teman ya, itu masa tenggangnya pembayaran untuk AS segera melunasi hutang-hutangnya teman ya. Berarti bisa diartikan pemerintah AS tuh hanya memiliki waktu tinggal beberapa hari lagi gitu teman ya. Makanya saat ini market itu cenderung satu ya untuk Bitcoin teman ya. Ini dirasa ini mereka para investor atau penggerak harga dari Bitcoin tuh dia wait and see ya, melihat perkembangan gitu teman. Apakah ini makin memburuk
atau makin membagus teman-teman gitu ya. Nah, sempat kemarin tuh Didi, ada komentar ya, "Bang, bukannya kalau misalkan AS longsor tuh malah bagus untuk Bitcoin, harga Bitcoin bisa naik." Yes ya, harga Bitcoin tuh bisa naik, tapi itu nggak langsung gitu teman ya. Karena saat ini teman ya, status AS itu masih jadi penggerak utama ekonomi global gitu teman. Makanya saat ini AS itu banyak tekanan ya, apalagi dari ekonomi BRICS gitu teman ya, dari Rusia, gabungan Cina ya, Afrika dan India teman-teman. Mereka tuh saat ini gencar menciptakan karansinya sendiri untuk aliansi ekonominya teman. Dan di saat karansi itu jadi teman ya, alat pembayarannya ya, di situ mata uang dolar tuh benar-benar diuji ya. Dan saat ini nggak usah aliansi Rusia teman ya, banyak negara-negara seperti Asia Tenggara, contohnya seperti Indonesia sendiri aja sudah ya sedikit demi sedikit itu nggak memakai dolar gitu untuk transaksi ekonomi global gitu teman. Artinya tahun ini tuh benar-benar dolar tuh diuji gitu teman ya. Plus dia nggak bisa bayar hutang, wah makin berabe gitu teman. Kalau misalkan AS ini longsor gitu teman ya, dan ada yang bilang ini bagus untuk Bitcoin ya, memang bener bagus gitu teman. Tapi itu untuk jangka panjang gitu teman. Jadi misalkan AS itu longsor, tiba-tiba Bitcoin itu naik itu nggak mungkin gitu teman ya. Karena ekonomi global itu masih terpengaruh sekali ya dengan harga dolar gitu teman ya. Mungkin misalkan nih AS itu memang benar-benar nggak bisa bayar hutang ya dan ekonomi global itu mulai goncang gitu teman ya. Itu akan menyebabkan harga Bitcoin itu juga akan mengalami penurunan dulu teman ya. Nah nanti mungkin ya teman-teman setelah beberapa bulan kemudian harga Bitcoin itu dirasa ya makin hari akan makin naik gitu teman. Apalagi saat ini mendekati halving teman-teman ya. Jadi market longsor tuh udah biasa gitu teman, ketika mendekati halving gitu teman. Karena meledaknya itu biasanya setelah halving teman-teman. Nah ketika ekonomi AS itu hancur teman-teman ya, dirasa Bitcoin itu akan turun dulu teman ya sebelum BTC nantinya meledak ya di masa halving tiba ya. Karena Didi yakin teman ya, ketika ekonomi AS itu longsor gitu teman ya, mungkin kebanyakan mereka itu akan menyimpan ke emas gitu teman. Namun dirasa seiring berjalannya waktu ya, banyak investor tuh mencari alternatif lagi untuk menyimpan asetnya gitu teman. Makanya semakin hari dirasa orang tuh banyak melirik Bitcoin ya. Nah oke, jadi itu tadi teman ya kabar buruknya mengenai sentimen cryptocurrency saat ini teman. Nah kabar baiknya teman ya di sini dikutip dari Bitcoin Magazine nih teman. Katanya jaringan sentral televisi Cina ya baru saja menyiarkan berita bahwa Hong Kong mengizinkan investor retail untuk membeli Bitcoin teman ya. Ya selama ini kita ketahui teman ya, Cina itu sangat melarang transaksi cryptocurrency di negaranya ya teman ya. Tahun-tahun kemarin juga teman ya, info itu tuh sempat menurunkan harga BTC hingga di level terendah. Banyak sekali perputaran uang cryptocurrency di Cina itu teman ya. Makanya Cina itu adalah salah satu negara yang pengadopsi Bitcoinnya itu cukup banyak apalagi di miner teman ya. Nah makanya ini cukup heboh ya, dimana Hong Kong ini mengizinkan investor retail untuk membeli Bitcoin nih teman-teman. Wow ya. Nah, di lain sisi teman ya, di sini dikutip dari Wellwire teman ya. Dia tuh mengatakan atau men-tweet nih, katanya Tsai Zhonghui ya menekankan bahwa meskipun sistem yang relevan akan mulai berlaku pada 1 Juni tahun ini ya, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong belum menyetujui platform perdagangan aset virtual apapun untuk memberikan layanan kepada investor retail ya. Mungkin layanan seperti DeFi gitu teman ya atau Finance gitu teman ya, itu belum disetujui di Hong Kong. Namun paling enggak udah diizinkan nih teman ya di Hong Kong untuk operasional jual beli Bitcoin teman-teman. Jadi ini termasuk info positif ya untuk perkembangan Bitcoin teman-teman. Nah, hal yang menarik ya, dikutip dari Crypto Hub teman ya, di mana dia itu men-tweet katanya Ron DeSantis pada kripto dan Chokepoint operasi AS 2.0. Satu-satunya alasan Washington tidak suka Bitcoin adalah karena mereka tidak bisa mengendalikannya. Karena memang kita ketahui selama ini teman ya, Amerika tuh masih bingung menciptakan sebuah peraturan yang bisa mengendalikan atau mengontrol cryptocurrency teman. Jadi sepertinya teman ya, calon kepemimpinan AS saat ini ya itu cenderung lebih positif terhadap cryptocurrency gitu teman ya. Nah oke teman, jadi itu tadi teman ya sentimen sedikit mengenai cryptocurrency ya atau sentimen sedikit mengenai Bitcoin teman ya. So bagaimana nih menurut kalian mengenai perkembangan sentimen-sentimen ini? Apakah kalian tetap yakin bullish untuk Bitcoin teman? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Namun tetap teman ya, di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke. Mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman. Karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.